Luka separah ini dalam 4 kali perawatan sudah bisa berjalan. Kok bisa? Mari kita bahas pada episode kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Poker Center. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas dan melihat bagaimana proses terjadinya luka dan apa saja treatment atau perawatan yang sudah kita berikan pada luka nafa. Pada episode kali ini, kita akan melihat perkembangan apa saja yang sudah terjadi pada luka nafa. Baik sahabat poker, pada kunjungan sebelumnya kita sudah melakukan proses debridement sehingga pada kunjungan keempat kali ini kita sudah bisa melihat bahwa kondisi luka sudah sangat bagus ya. Dengan kondisi sudah penuh tumbuh granulasi atau jaringan yang sehat, kemudian sudah ada juga pertumbuhan kulit baru. Namun pada kondisi luka nafa itu masih terlihat pertumbuhan bakteri atau biofilm pada dasar lukanya. Sehingga kita masih menggunakan mecofazin silver sebagai antimikrobial untuk membunuh atau menekan pertumbuhan dari bakteri. Pada kunjungan keempat kali ini kita juga sudah menganjurkan Alfa untuk latihan berjalan ya, supaya nanti pas sudah sembuh tidak terjadi kekakuan otot ataupun sendi ya. Mungkin timbul pertanyaan, emang boleh dengan kondisi luka yang masih terbuka itu pasien latihan berjalan. Nah, ini juga sebenarnya ada tekniknya, sahabat poker. Ya, jadi kita di sini menggunakan offloading, ya. Offloading itu sendiri berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan pada area luka, ya, sehingga walaupun pasien berjalan, itu lukanya nggak akan berdarah, ya, atau mengalami trauma, gitu, ya. Dan perlu diingat ya, kondisi ini juga harus dievaluasi ya. Seandainya pasien merasa tidak nyaman ataupun nyeri hebat saat berjalan, lebih baik tidak dianjurkan. Nah, karena progres luka yang sudah sangat baik ya, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan, di sini kita menganjurkan pasien untuk melakukan perawatan 1 minggu sekali, sahabat poker ya. Jadi tidak harus 3 hari sekali ya, karena memang kondisi luka yang sangat baik, kemudian juga pasien tidak punya penyakit penyerta ya, kayak diabetes dan lain-lain, nggak masalah 1 minggu sekali ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam kunjungan kelima ya. Pada kunjungan kelima, untuk terapinya kita tidak banyak melakukan perubahan, cuman dikarenakan sudah banyak pertumbuhan kulit baru, jadi kita menggunakan hydrocolloid untuk memproteksi kulit baru ini, sahabat poker ya. Tadi kan pasien sudah mulai latihan berjalan, yang kita takutkan kulit yang baru tumbuh ini akan rusak gitu ya kalau sering-sering ditekan, sehingga kita menggunakan yang namanya hydrocolloid ya. Ini sebagai proteksi ya, atau melindungi kulit yang baru tumbuh gitu. Nah, sahabat poker nanti bisa melihat perbedaan kunjungan keempat dan kelima ya selama 1 minggu. Itu kondisi lukanya udah mulai rata, sahabat poker ya. Sudah mulai rata, kemudian juga pertumbuhan kulit sudah sangat banyak gitu ya. Sehingga bisa dibilang ini prosesnya sangat cepat gitu ya untuk luka nafa ini sendiri. Sekarang kita akan melihat proses perawatan pada kunjungan ke-6, sahabat poker ya. Itu terhitung 6 hari dari kunjungan terakhir, dan saat kita buka ternyata progresnya sangat bagus sekali ya. Kita bisa lihat itu tinggal 2 titik lukanya ya, tinggal 2 titik. Kemudian juga sekitar luka udah banyak banget pertumbuhan kulit baru gitu ya. Kalau kita mau bedakan, teman-teman bisa lihat itu yang berwarna merah adalah luka yang masih terbuka, kemudian sekitarnya ada warna pink dan ungu, itu adalah epitel atau kulit baru yang tumbuh seperti itu. Dan untuk treatmentnya sendiri kita masih sama juga, masih menggunakan mecofazin silver sebagai antimikrobial, kemudian hydrocolloid untuk sekitar luka, dan juga kalsium alginat ya. Kalsium alginat ini sendiri sebenarnya sebagai pencegah aja, karena pasien sudah berjalan ditakutkan ada perdarahan, jadi kita menggunakan kalsium alginat untuk menstop seandainya terjadi perdarahan minor seperti itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan juga dari sahabat poker, kok bisa luka yang dijahit yang seharusnya sembuh dengan cepat ya malah terjadi infeksi gitu. Kemungkinan terbesar itu tadi yang pernah kita bahas ya, terjadi yang namanya kontaminasi oleh bakteri ya. Karena kan saat datang kemudian saat kita lakukan pengkajian,
ternyata lukanya memang nggak ditutup, sahabat Woker. Jadi hanya diolesin obat merah ya, dioles obat merah, kemudian dibiarkan begitu saja. Ya kemungkinan besar itu bakteri masuk ke dalam luka sehingga luka infeksi dan jahitannya malah terbuka semua. Jadi luka itu sebenarnya wajib ditutup, sahabat Woker ya. Jadi bukan hanya sekedar melindungi luka dari bakteri, dengan ditutup ini menciptakan suasana lembab pada luka gitu. Karena dari banyak jurnal itu membahas kalau luka ditutup akan lebih cepat proses penyembuhannya karena sel-sel ini menjadi aktif dan terhidrasi. Jadi nggak kering dia di sana gitu ya. Mungkin segitu saja video pada kesempatan kali ini. Kalau ada sahabat Woker yang ingin bertanya atau ingin konsul, nanti bisa hubungin nomor di bawah atau di kolom komentar ya. Pada episode selanjutnya kita akan membahas proses terjadinya penyembuhan ya. Jadi bagi sahabat Woker yang penasaran, terus ikutin video kita. Jangan lupa dukung kita terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, share ke keluarga atau teman-teman terdekat. Saya Ardeza, pamit undur diri. Terima kasih.